Selamat datang kembali di materi pengantar kecerdasan buatan dengan Budi Adi Perdana. Pada kali ini akan dibahas mengenai uninformed search method. Jadi metode yang tanpa ada informasi, tanpa diberi informasi terlebih dahulu. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana merekonstruksi interaksi antara nodes dan edge-nya. Ada tipe yang undirected, directed, dan juga dengan bobot. Lalu sekarang kita review lagi bahwa tipe pencarian itu ada dua, uninformed search dan informed search. Pada video kali ini akan dibahas mengenai uninformed search dan beberapa metode yang ada yang mungkin digunakan ke depannya. Jadi sebelum masuk ke metode-metode atau algoritma dari uninformed search itu, kita mulai dulu dari yang disebut dengan state space search. Jadi hubungan antara lingkungan dan objek yang bergerak dan interaksinya, seperti itu. Jadi state space search ini berhubungan dengan sebuah ruang pencarian. Ini ruang pencariannya itu adalah yang hijau ini dan juga yang biru ini. Lalu keadaan yang mungkin dilakukan pada ruang pencarian itu. Jadi ini disebut dengan ruang ini disebut ruang pencarian atau search space. Ini bukan hanya yang hijau saja, tapi yang biru ini juga sama, ini search space. Dan keadaannya adalah A, B, dan juga C-nya. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, maka jalur yang mungkin terjadi adalah hanya dari A ke B, karena C itu tidak terhubung secara search space. Jadi misalkan ini terpisah antara dua pulau, jadi dari A ke C itu tidak mungkin karena ada batasan di sini yang tidak menghubungkan antara keduanya, atau dari B ke C itu tidak mungkin. Seperti itu. Jadi kalau misalkan seluruhnya ABC ini berada di search space yang sama, maka ini kita bisa mencari hubungan antara misalkan dari A ke B itu jalurnya yang mungkin apa saja. Jadi contohnya mungkin jalur pertama adalah dari A ke B langsung, atau jalur pertama yang kedua adalah dari A ke C dulu baru ke B, atau disebut dengan jalur kedua. Jadi ini untuk salah satu contoh state space ketika lingkungannya tidak berubah. Jadi objek ABC-nya itu tetap diam. Tapi ada kalanya ketika lingkungannya itu akan tetap berubah dan objek-objeknya itu boleh bergerak. Gitu. Jadi ketika keadaannya seperti itu, maka state-nya itu akan berubah. Jadi kalau yang sebelumnya state-nya itu hanya tetap satu keadaannya itu, sekarang ada keadaan pertama, misalkan antara nodes A ke B, A ini akan mengejar B, misalkan itu. Jadi state yang pertama adalah posisi A dan B di sini, A akan bergerak ke sini. Lalu tiba-tiba B bergerak sehingga state yang sebelumnya berubah menjadi state yang kedua ini, dan A sudah berubah, B turun ke bawah. Ini menjadi state yang kedua. Lalu ternyata B ke atas lagi dan A misalkan tetap mengejar. Jadi ini terjadi ketika lingkungannya akan berubah dari waktu ke waktu. Ini contohnya misalkan robot yang mengamati lingkungan, dia harus melakukan apa dan bagaimana. Jadi kalau yang sebelumnya ini seperti papan catur, ini keadaannya misalkan tetap sama, tapi papan catur pasti berubah sih ya. Jadi ini keadaannya pokoknya yang statik, dan ini ada yang dinamik. Jadi kebanyakan memang keadaan yang terjadi adalah keadaan yang dinamik, yang selalu berubah. Dan itu nanti kita harus mencari solusi dari waktu ke waktu atau dari state ke state. Sehingga proses perhitungannya tidak hanya sekali, tapi setiap pindah state dia harus hitung lagi dari awal. Salah satu contohnya adalah di permainan Tower of Hanoi.
Jadi ini permainan anak-anak. Ini contoh untuk yang kompleksnya. Kita memiliki beberapa cincin dengan warna-warni dari ukuran besar sampai ke kecil. Dan tujuannya adalah kita ingin memindahkan semua cincin ini bisa ke B atau ke C, tapi dengan urutan yang tetap sama. Jadi dari ukuran besar sampai ke kecil gitu. Jadi untuk yang sederhananya kita buat saja cincinnya itu hanya ada 3, 1, 2, 3. Yang kita inginkan adalah ini dari A, B ke C. Ini A, B ke C. Jadi yang kita inginkan adalah memindahkan dari A ke C, tapi urutannya masih tetap 1, 2, dan 3 seperti ini. Jadi ini adalah state N atau state terakhirnya. Cara yang mungkin dilakukan pertama adalah kita berubah menjadi state yang kedua, yaitu blok merah dipindahkan ke sini, ke B. Lalu blok yang hijau dipindahkan ke yang C. Jadi seperti itu. Lalu nanti blok yang merah dipindahkan lagi ke yang C. Dan nanti misalkan blok yang biru dipindahkan ke sini dan seterusnya. Jadi keadaan yang mungkin dari state itu state yang pertama nanti bisa pindah ke state yang kedua, di mana yang merah itu dipindahkan ke B, tapi bisa juga ada yang merah dipindahkan ke C. Jadi ada 2 cabang di grafnya. Jadi seakan-akan nanti ini keadaan 1 ketika kemungkinan state yang kedua, dan ini state yang ketiga. Nanti dari state yang kedua langkah yang mungkin terjadi apa saja, misalkan jadi 4 dan seterusnya. Dan state yang dari 3 itu nanti memiliki solusi yang lainnya. Seperti itu. Dan pada akhirnya misalkan kita punya 3 solusi atau 3 cara untuk menuju ke keberhasilan. Dan bentuk dari graf yang menurun seperti ini, dari satu titik menuju ke banyak, menuju solusi yang banyak, itu kita sebut dengan tree search, pencarian pohon. Tapi istilahnya saya gunakan tree search saja supaya lebih enak. Lalu kita menuju ke istilah-istilah dulu sebelum melanjut ke algoritma dari uninformed search. Yang disebut dengan big O notation, O besar. Jadi ini kalau kita sudah pernah mempelajari tentang numerik, tentu sering bertemu dengan big O notation ini. Ini berhubungan dengan derajat kerumitan untuk mendapatkan solusi. Jadi kalau misalkan O dalam kurung 1 berarti derajat kerumitannya itu konstan, ordernya. Lalu kalau N berarti linear, ini berhubungan dengan jumlah dari nodesnya. Ada juga yang logaritmik, ada juga yang kuadratik, ada yang geometrik, ini C pangkat N, dan juga ada kombinatorik. Jadi ini nanti akan menentukan seberapa rumit sistem atau algoritma yang kita gunakan. Dan misalkan kita reduksi jadi lebih mudah caranya, itu nanti dia akan berubah dari orde berapa ke orde berapa. Lalu ada juga istilah-istilah untuk menghubungkan beberapa nodes atau istilah yang lain. Itu yang pertama disebut dengan space complexity. Space complexity ini berhubungan dengan kedalaman dari nodesnya. Jadi kalau misalkan yang tadi tree itu semakin dalam nodesnya, itu disebut dengan semakin kompleks secara ruang. Jadi seperti itu. Dan seterusnya sampai misalkan ini N. Ini berhubungan dengan memori PC nantinya, karena semakin dalam kita membutuhkan memori yang semakin besar, karena semuanya perlu disimpan, semua keadaan yang mungkin ya nantinya. Lalu ada yang disebut dengan time complexity. Ini berhubungan dengan cabang dari satu nodes menuju ke kemungkinan langkah yang lain. Ini kebalikannya. Jadi yang tadi itu kedalaman, kalau yang sekarang cabang dari titik 1 ke banyaknya. Jadi semakin banyak cabangnya, maka dalam proses
pencarian solusinya semakin membutuhkan banyak waktu. Ini juga membutuhkan banyak memori, tapi utamanya adalah di waktunya. Lalu ada yang disebut dengan completeness. Jadi ini adalah dalam sebuah pertanyaan, dapatkah algoritma itu menemukan path-nya atau jalurnya menuju tujuannya atau tidak. Jadi kalau misalkan dia dapat mencapai tujuannya, maka disebut dengan completeness. Kalau misalkan tidak, seperti kasus yang Seven Bridge itu berarti dia tidak komplit, karena pada akhirnya dia tidak bisa kembali lagi ke kota asalnya. Lalu ada yang disebut dengan optimal. Ini hubungannya dengan lowest cost solution. Jadi walaupun kita bisa menemukan cara misalkan dengan nodes yang paling pendek, tapi belum tentu itu yang harga secara perhitungannya paling murah. Mungkin saja itu malah yang paling mahal. Jadi kita perlu juga menekankan dari sisi biaya yang dibutuhkan untuk mencari solusi itu yang paling ringan. Ada dua buah cara secara umum untuk mencari proses pencarian, yaitu yang pertama adalah kita mengenerate dan melakukan tes. Jadi kita buat dulu kemungkinannya, lalu kita tes apakah ini sudah solusi yang bagus atau tidak. Lalu ada juga yang menggunakan random search. Random search itu berarti kita tidak membuat jalur-jalur yang yang secara normal itu urutannya jelas, tapi kita gunakan bilangan acak, sehingga kalau yang di generate and test misalkan dari 1 kita ke 2 dulu, nanti ke 4, ke 7, lalu dari 1 ke 2 ke 4 ke 8, terus dari 1 ke 3 ke 6, misalkan seperti itu. Jadi urutannya jelas, jadi awalnya ke bawah, terus pindah ke cabang yang lain, dan seterusnya. Tapi kalau di random, kita bisa mulai dari 1 ke 3 ke 5, lalu 1 ke 2 ke 4 ke 8. Jadi keadaannya itu dipengaruhi oleh bilangan acak, sehingga keteraturannya tidak ada. Tapi keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan, dan keduanya masih tetap digunakan sampai sekarang. Jadi ada 6 buah algoritma untuk algoritma search yang uninformed, yaitu depth first search, depth limited search, breadth first search, iterative deepening search, bidirectional search, uniform cost search. Jadi kita akan bahas ini satu-satu, dimulai dari depth first search. Jadi kunci dari depth first search itu adalah kita hitung dulu dari kedalaman yang utamanya. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kita dalam proses pencarian itu butuh juga memberikan kode ini sudah dijelajahi dan ini belum dijelajahi. Itu nanti ada proses ini dalam numeriknya saja nantinya. Jadi kunci dari DFS ini disebut dengan LIFO atau last in first out. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu satu garis yang paling dalam dulu, seperti ini, dari 1 ke 2 ke 3 dan ke 4. Ini depth yang pertama, lalu kita berubah ke depth yang kedua, karena kita ketika tarik mundur, maka cabang yang pertama yang mungkin adalah dari 3 ini ke 5, maka ini adalah depth yang kedua. Lalu kita pindah ke depth yang ketiga, ini karena cabangnya harus ditarik sampai ke posisi awal lagi. Lalu ini jadi yang depth yang ketiga, dan berakhir pada depth yang keempat. Dari proses depth ini, ketika kita mendapatkan solusi dari depth yang pertama, misalkan dari yang pertama yang kedua misalkan ya, ini sudah mendapatkan solusi, maka dia akan berhenti. Jadi depth itu seperti itu. Masalahnya adalah di DFS ini ketika percabangannya sangat dalam, ini akan menjadi cukup memakan waktu yang banyak. Dan juga kalau misalkan ada loop,
itu akan membuat pusing proses perhitungan, karena kedalamannya misalkan saya dari 1 ke 2 ke 3 ke 4, ternyata ada looping ke X, nanti dia akan bisa kembali lagi ke 6 ke 1 lagi, dan nanti akan terus berlooping, tidak akan pernah menemukan solusinya. Ini salah satu masalahnya kalau kita berhubungan dengan depth first search. Dan ini diperbaiki oleh yang disebut dengan depth limited search. Jadi kita memberikan suatu batas untuk proses pencariannya. Jadi batas yang diperbolehkan adalah hanya sampai misalkan kedalamannya 3 depth. Setelah itu pindah dulu ke nodes yang lainnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ini yang berhubungan dengan broadness atau keluasan, itu breadth first search. Kalau di breadth itu yang utamanya adalah first in first out. Jadi kita melihat dari cabangnya dulu, kita cek ke semua cabang dulu, baru nanti masuk ke kedalaman. Ketika semua cabang sudah dicek, masuk ke kedalaman lagi. Cabang semua dicek, masuk ke kedalaman lagi. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Yang pertama, dari node 1 itu kita cek dulu ke nodes 2 dan nodes 3, apakah sudah mendapatkan solusi? Oh, belum. Lalu dari nodes 2 kita cari kedalamannya sejauh 1 ke 4, apakah ini sudah solusi? Oh, belum. Lalu dari 3 dicari juga breadnya, cabang-cabangnya, apakah ini sudah solusi? Kalau misalkan belum, kita cek lagi ke cabang yang lain, seperti itu. Nah, ini salah satu kelebihannya adalah kita bisa mendapatkan solusi yang paling dangkal. Misalkan ini adalah solusi yang paling dangkal, yang utamanya gitu, yang 5. Tapi karena di sini tidak ada bobotnya, jadi 5 dan 6 adalah yang mungkin. Sedangkan kalau 7 dan 8 ini cukup dalam. Seperti itu. Lalu ada yang disebut dengan iterative deepening search. Ini adalah kombinasi antara depth first search dan breadth first search. Jadi kuncinya adalah kita lakukan kedalamannya itu secara iteratif atau secara bertahap. Jadi yang pertama kedalamannya kita set dulu 1. Kita cek menggunakan breadth first search. 1 ke 2 dan 1 ke 3. Lalu kita tingkatkan kedalamannya menjadi 2, jadi boleh 2 langkah, jadi dari 1 ke 2 ke 3, 1 ke 4 ke 5, 1 ke 4 ke 6. Apakah ini sudah mendapatkan solusi? Oh, ternyata belum. Misalkan kita tambahkan lagi kedalamannya menjadi 3, dan seterusnya sampai dia mendapatkan solusi. Salah satu cara untuk memanipulasi kedalaman yang terlalu berlebihan. Ini berhubungan dengan depth first search yang kadang terjebak di kedalaman yang sangat jauh, atau looping yang tadi itu. Lalu ada yang disebut juga dengan bidirectional search. Ini maksudnya adalah ada 2 arah. Jadi ketika kita punya sebuah titik awal dan target akhir, maka kita bisa juga membagi 2 proses pencarian, dari target menuju ke sebuah titik dan dari titik awal ke sebuah titik. Jadi bidirectional itu ini directional yang arah yang pertama, ini adalah arah yang kedua. Jadi ini berhubungan dengan bentuk graf yang seperti ini. Targetnya harus 1 seperti ini dan terhubung semuanya seperti ini. Jadi nanti ketika proses pencarian nanti akan bertemu pada titik yang sama atau titik yang mempertemukan antara arah 1 dan arah 2. Seperti itu. Lalu ketika kita berhubungan dengan breadth first search, tentu saja dia akan mencari solusi yang paling dangkal. Tapi bagaimana kalau misalkan kita memiliki keadaan yang seperti ini? Abaikan saja dulu angka-angka di H-nya. Jadi anggap saja semua dulu 1.
ini akan semua solusi itu akan benar karena dari 1 ke 2 ke 5, 1 ke 3 ke 1 ke 2 ke 5, 1 ke 3 ke 5, dan 1 ke 4 ke 5 itu semuanya solusinya sama. Nah, tapi kadangkala jalur itu bukan hal yang utama, karena hal yang utama adalah nilai-nilai atau biaya atau jarak atau waktu yang diperlukan untuk dari satu nodes menuju ke nodes yang lainnya. Dan ini diperbaiki dengan uniform cost search. Kuncinya adalah kita mencari biaya yang paling kecil. Jadi ketika grafnya seperti ini dan dia tidak mungkin diselesaikan oleh breadth first search karena ada faktor biaya di sini, maka kita cari solusi yang nilainya paling kecil. Misalkan dari 1 ke 2 ke 5, 1, 2, 5 itu berarti 5 ditambah 1 berarti 6. Lalu dari 1 ke 3 ke 5, 1, 3, 5 itu 1 ditambah 7 berarti 8. Dan dari 1 ke 4 ke 5 itu 2 tambah 5 berarti 7. Berarti ini yang akan paling dipilih karena secara biaya ini yang paling murah. Salah satu contoh kita masuk ke salah satu contoh. Misalkan kita memiliki sebuah state space berbentuk ruangan atau rumah gitu, kita sebut saja rumah. Di dalamnya ada sebuah kucing yang berada di sebuah kamar dan ada ikan yang berada di ruangan lainnya. Nah, tiba-tiba kucing itu lapar. Lalu sebut saja ini ada pembimbing yang akan mengguide proses pencarian si kucing itu. Tapi ini sebetulnya belum masuk ke guide itu. Yang pertama, kalau kita berhubungan dengan data digital, kita perlu mendiskritisasi dari ruang itu sendiri menjadi kotak-kotak seperti ini, grid, dan mengubah objek kucing dan ikan menjadi sebuah nodes gitu. Jadi ini anggap sebagai nodes awal dan ini nodes targetnya, inisial dan target. Jadi lalu saya ingin berpindah dari I ke T ini. Ini sangat konsep ini cukup penting di game atau di mobil otomatis atau di robotika. Yang pertama perlu kita definisikan adalah karena kita berhubungan dengan grid yang nilainya sama. Misalkan jarak antar grid ini kita anggap satu semuanya, maka nanti ini misalkan ini dari node 1 ke node 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita bisa gambarkan dari node 1 menuju ke 2 sampai 9 itu jaraknya satu semuanya. Maka nanti kalau depth first search berarti kita menghitung depth dulu, kedalaman. Kita hitung dari nodes yang pertama yaitu kedua. Misalkan saya pindah kedua ini, apakah ada cabang lagi? Tidak ada. Lalu saya pindah ketiga, apakah mungkin ada cabang lagi? Mungkin ke sini. Lalu dari sini ditanya lagi kedalaman, misalkan nodes yang tetangga ya, yang baru adalah ini, dan ini. Maka yang dipilih adalah yang pertama, nanti ke sini. Lalu dari sini kita cek lagi cabangnya adalah ini, dan ini. Nodes yang pertama adalah yang ini. Lalu pindah lagi cabang ke sini. Terus ke sini, nanti di sini cabang ini, misalkan. Nanti pindahnya ke sini. Cabangnya ada berapa? Ini. Nanti dia pindah dulu ke sini. Nanti dari sini akan didefinisikannya seperti itu. Selalu yang sebelah kiri dulu. Jadi nanti proses pencariannya seperti itu. Ini nanti ini ke sini, ke sini,
ke sini. Ini cukup memakan biaya ketika kedalamannya cukup banyak. Seperti itu. Nah, di sini kita depth yang pertama dulu. Sebelum selesai semuanya. Ini masalah dari depth first search. Nanti ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Malah dia akan kembali lagi sebelum akhirnya dia mengecek ke cabang yang kedua dari ini. Gitu. Jadi nanti awalnya ke sini dulu sampai berakhir, ternyata tidak mendapatkan solusi. Baru nanti dia ketika cabang dari sini dia pindah ke sini dan akhirnya mendapatkan solusi. Dan ini cukup tidak efektif ketika keadaannya seperti ini. Jadi jalurnya begitu panjang, dari 2 ke sini, ke sini, lalu ini ke sini, langsung belok. Seperti itu. Nah, sekarang kalau breadth first search itu seperti apa? Jadi breadth first search dia akan mengecek dari 1 ke semua cabang dulu. Lalu dari setiap cabang dicek lagi cabangnya. Ini mungkin ke sini, ini mungkin ke sini, ini mungkin ke sini. Lalu dari sini cek lagi cabangnya. Lalu dari sini dicek lagi cabangnya. Ini cek lagi cabangnya, dan seterusnya. Jadi ini malah akan menutupi semua jalurnya pada akhirnya. Nanti misalkan yang efektif adalah ke sini, ke sini, ke sini, sini, sini. Ya, jadi kita harus mengecek semuanya dulu sampai akhirnya kita bertemu target. Seperti itu contohnya. Dan untuk video kali ini tentang uninformed search cukup sekian. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya, yaitu tentang informed search. Terima kasih.